Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, yuk kita buka lagi Al-Qurannya ya. Kita mengaji di surah Asy-Syu'ara. Surah ini surah ke-26 ya sahabatku semuanya. Dibuka yuk Al-Qurannya ya. Asy-Syu'ara ini termasuk ke golongan surah Makkiyah ya. Surah ke-26 surah Makkiyah, terdiri dari 227 ayat yang artinya adalah para penyair ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bai'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Wa ma yatihim min dzikrin minar rahmani muhadasin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kazzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahji'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi zalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin. Qauma fir'auna la yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Walahum alayya dhanbu fa akhafu an yaqtulun. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. An arsil ma'ana bani Israil. Qala lam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Shadaqallahul azim. Nah sahabatku semuanya, yuk kita ini artinya ya. To sin mim, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Dan setiap kali suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih disampaikan kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dahulu mereka perolok-olokan. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Firaun,
Mengapa mereka tidak bertakwa? Dan Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan." Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, "Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami." Dia Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih." Nah, sahabatku semuanya, di sini ya Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan ya di dalam kitab suci Al-Qur'an ini bahwa Nabi Muhammad itu ya, dia itu selalu ditimpa kesedihan ya, dikarenakan apa? Dikarenakan umat-umatnya itu tidak mau beriman ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa memang taufik dan hidayah itu milik Allah, tapi Nabi Muhammad itu cuma menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tetapi pada waktu itu kaum orang-orang di Mekah itu tidak mau beriman ya, justru mengolok-olok Nabi Muhammad SAW ya, sahabatku semuanya ya. Nah, "Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya," ya itu. Dan setiap kali suatu peringatan baru, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, disampaikan kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya ya. Itu ya sahabatku semuanya. Memang seperti itu ya sifat manusia. Ketika Allah memberikan ininya ya, perintahnya atau larangannya, justru manusia itu akan membangkang kepada Robnya. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran ya, karena Al-Quran ini sahabatku semuanya petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Nah, makanya salah satu pedoman hidup kita untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yaitu Al-Quran ya sahabatku semuanya. Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Nah, bagaimana kita tahunya? Kita tahu dari petunjuk tersebut kalau Al-Quran itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, dan tidak tahu artinya juga, ya tentunya tersesat juga ya manusia ya. Yang seharusnya kita minta pertolongan hanya kepada Allah, tapi kita datangi paranormal, dukun ya, itu semuanya sudah tersesat ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doamu. Dan mintalah pertolonganku, kata Allah, dengan lewat apa? Lewat sabar dan lakukanlah sholat ya. Tetapi manusia zaman sekarang sholat ditinggalkan, justru datang ke dukun, paranormal, itu sudah tersesat sekali. Karena apa? Karena tidak tahu ya pedoman hidupnya. Yang seharusnya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup, justru Al-Quran ditinggalkan, tidak pernah dibaca, apalagi maknanya tidak tahu sama sekali ya, yang akhirnya manusia tersebut akan tersesat ya sahabatku semuanya ya. Nah, sahabatku semuanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya sudah berfirman ya bahwa orang yang
derajatnya tinggi itu adalah orang-orang yang berilmu ya, bukan orang-orang yang berharta ya. Berilmu, karena dengan ilmu semuanya akan mudah ya sahabatku semuanya. Kalau kita punya ilmu, semuanya akan mudah. Mau bahagia dunia dengan ilmunya, mau bahagia di akhirat juga sama dengan ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmu sama sekali ya tentunya kita akan derajatnya lebih rendah lagi ya, apalagi kayak seperti binatang ya, cuma makan, minum, tidur dia, buang air, cuma itu aja ya. Nah, tetapi sebagai manusia itu derajat kita itu lebih tinggi ya daripada binatang ya sahabatku semuanya. Nah, semuanya itu dengan ilmu ya sahabatku, dengan ilmu. Nah, inilah Al-Quran adalah pedoman hidup kita ya. Al-Quran ini pedoman hidup kita yang harus kita baca ya, yang harus kita telaahi artinya, dan kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita pengen selamat di dunia dan selamat kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Kalau kita pengen bahagia di dunia dan bahagia nanti kelak di akhirat ya. Nah, sahabatku semuanya, di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran. Nah ini ya, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokkan ya. Jadi manusia ini justru selalu menantang dan melanggar semua aturan dari Allah ya, yang nantinya akan diazab nanti kelak di akhirat ya. Jangankan di akhirat sahabatku, kalau kita melakukan dosa aja di dunia ini, kita akan merasakan pedihnya seperti apa dengan perlakuan dosa tersebut. Apalagi kelak di akhirat hanya ada dua tempat kita kembali ya, ada surga dan ada neraka. Nah, kita milih jalan kemana ya? Kalau kita jalan pengen ke surga, berarti otomatis kita harus mau ikut aturan yang sudah Allah tetapkan di Al-Quran ya. Tapi kalau kita mau jalannya ke neraka, otomatis kita membangkang ya apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, petunjuk hidup kita yaitu Al-Quran ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya di ayat ke-7-nya ya sahabatku, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi ya, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman itu ya. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu ya, itu perintah Allah untuk Nabi Musa, yaitu kaum Fir'aun ya. Nah, memang masa tersebut Fir'aun itu adalah seorang raja ya sahabatku semuanya. Seorang raja yang ketika kepemimpinannya itu sangat bengis sekali ya, sangat bengis sekali, sangat zalim sekali kepada rakyatnya ya. Kepada rakyatnya itu zalim sekali si Fir'aun tersebut ya sahabatku, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Nabi Musa untuk mendatangi kaum Fir'aun tersebut ya. Nah sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada Nabi Musa tersebut ya. Dan ingatlah ketika Tuhan menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa ya. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, ini Nabi Musa ya, terus langsung dia menjawab ya atas perintah dari Allah. Ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku gitu ya. Itu kata Nabi Musa ya kepada Allah. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Nah, kenapa Nabi Musa itu tidak fasih di dalam mengucapkan ya atau berbicara? Karena ceritanya seperti ini ya sahabatku. Ketika dulu Fir'aun dan istrinya itu tidak mempunyai anak ya. Nah,
tidak mempunyai anak, dan istri Firaun itu pengen sekali punya anak ya. Pada saat itu memang sangat dolim sekali ya kalau ada bayi laki-laki pada saat pemerintahan Firaun itu. Kalau ada bayi laki-laki itu, sahabatku, dibunuh ya, dibunuh, tidak boleh hidup. Karena apa? Karena takut kerajaannya itu dialih ya oleh si bayi tersebut, laki-laki tersebut ya. Nah, itulah kebengisan si Firaun. Sehingga sahabatku semuanya ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung ya datanglah Nabi Musa itu, Musa kecil itu ya, ke walungan ya, ke sungai yang dilintasi oleh kerajaan Firaun ya, sehingga si istri Firaun itu pengen mengadopsi Nabi Musa ya, Nabi Musa kecil itu. Dan Nabi Musa diangkat ya, diangkat oleh kerajaan Firaun ya. Karena apa? Karena waktu itu ibunya Musa itu ya diperintah oleh Allah bahwa Musa kecil itu harus diinikan ya ke sungai ya, sehingga si bayi tersebut akan diadopsi oleh keluarga Firaun ya. Itu ya ceritanya. Dan setelah itu sahabatku semuanya, karena Firaun itu sangat menyayangi istrinya, sangat mencintai istrinya, sehingga Nabi Musa kecil itu ya diangkatlah oleh keluarga Firaun, sehingga dia terus berada di kerajaan Firaun ya. Setelah itu sahabatku semuanya, ketika lagi bermain ya antara Musa kecil ya terus dengan Firaun dan istrinya, dan Musa kecil itu ya lagi bermain-main ya, lagi bermain-main, terus pas digendong oleh Raja Firaun tersebut, justru dia merabut atau jenggot Firaun ya, sampai Firaun itu kesakitan ya. Apakah ini jadi musuh aku kelak, katanya gitu. Sampai si bayi tersebut dilemparkan ya, dan istri Firaun tersebut langsung berbicara sama Firaun. Nah, kalau memang dia menjadi musuh kita, yuk, ini namanya juga bayi, katanya ya. Ini namanya juga bayi. Tidak mungkinlah bayi tidak tahu itu akan menyakiti seseorang gitu ya. Tidak tahu. Yuk, kalau gitu kita kasih yang pertama adalah susu ya, yang kedua adalah bara api ya. Nah, mana yang diambil? Ternyata oleh bayi tersebut bara api yang diambil, sampai si lidahnya itu kesakitan ya. Jadi bicara Nabi Musa itu tidak fasih ya ketika berbicara, karena waktu kecil dia bawanya bara api ya, tidak bawa susu ya. Itu kan gitu katanya, itu namanya juga anak-anak, jadi belum tahu mana yang seharusnya dibawa ya, tidak bawa susu, justru bawanya bara ya, yang sehingga lidahnya itu tidak fasih ya. Itulah Nabi Musa. Setelah Musa tersebut ya diadopsi oleh kerajaan Firaun, dan terus ya masa-masa remaja, sehingga dia keluar dari kerajaan Firaun tersebut, dan sudah menganjak remaja dewasa, justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Raja Firaun supaya memberitahu ya bahwa perbuatan tersebut itu sangat salah besar ya, sahabatku semua, seperti itu ya. Nah, Nabi Musa juga takut ya Allah, takut. Bagaimana? Karena waktu itu Nabi Musa pernah berkelahi ya untuk membela orang yang lemah, sehingga orang tersebut meninggal ya dengan satu pukulan sampai meninggal. Dan Nabi Musa juga ketakutan ya, takut dia juga dibunuh lagi atau
disiksa ya oleh dari pihak Firaun ya, itu ya. Ceritanya seperti itu sahabatku semuanya ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa ya untuk datang ke kerajaan Firaun, dia justru agak menolak ya. Gimana, takut-takutnya karena saya pernah bersalah ke kaum tersebut, takut dibunuh lagi atau disiksa ya oleh kerajaan Firaun tersebut. Nah sahabatku semua, sehingga Nabi Musa itu meminta bahwa Harun itu menjadi temannya ya, teman untuk mendatangi ke kerajaan Firaun tersebut. Sebab aku berdosa ya, ini kata Nabi Musa ya, sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Itu ya, itu rasa kemanusiaan ya, ketika kita pernah berbuat salah. Nah ketika kita mau mendatanginya itu ada rasa takut ya, itu manusiawi ya sahabatku semuanya ya. Dan Allah berfirman ya, jangan takut, kata Allah, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat, sungguh kami bersamamu, mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi ketika Allah sudah memerintahkan, otomatis Allah mendampingi kita gitu ya sahabatku semuanya, seperti itu ya Nabi Musa ketika itu ya. Dan sahabatku semuanya, maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam ya, itu. Dan ketika itu Nabi Musa juga ya berkata, lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami gitu ya. Dia Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu, kata Firaun ya kepada Nabi Musa, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Firaun seperti itu. Makanya ya, si Firaun tersebut tidak mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah rasul utusan dari Allah ya. Kan dari kecil juga kamu itu diasuh gitu ya, diasuh di keluarga Firaun. Sekarang udah besar mengaku rasul utusan Tuhan seluruh alam. Justru si Firaun marah ya, karena dia mengaku Tuhan itu ya, mengaku Tuhan bahwa dia bisa ngasih, namanya juga raja ya, bisa ngasih makan untuk rakyatnya atau bisa membunuh. Iya, bisa membunuh ya, dan juga dia merasa bahwa saya itu adalah Tuhan, katanya. Itulah kebodohan seseorang ya, udah mengaku Tuhan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Firaun tersebut ya, bahwa Tuhan itu bukan kamu tapi Allah Subhanahu wa taala, itu ya sahabatku. Dan selanjutnya sahabatku di ayat 20-nya dia Musa berkata ya, aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang hilaf ya. Dulu memang pernah ya Nabi Musa itu berkelahi sampai orang tersebut meninggal gitu ya. Berkelahi dia menang dan sampai orang tersebut meninggal, sehingga dia mengakui bahwa memang aku salah gitu ya. Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu ya. Ada rasa takutnya juga ya Nabi Musa ya ketika berbuat salah. Setelah itu kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku. Nah, ilmu lagi kan? Ilmu ya, bukan harta tapi ilmu ya sahabatku ya, ilmu kepadaku, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Nah itu ya kata Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun ya. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku, sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel ya.
Fir'aun bertanya, "Siapa Tuhan seluruh alam itu?" kata Fir'aun ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu. Jika kamu mempercayainya," itu kata Nabi Musa ya. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?" ya, kata si Fir'aun kepada ininya ya, kepada rakyat yang lainnya ya. Musa berkata, Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu," kata Nabi Musa. Fir'aun berkata, "Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila," katanya ya. Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti." Itu kata Nabi Musa ke Fir'aun ya. Fir'aun berkata, "Sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara." Itu ya. Itu tantangannya sahabatku semuanya. Ketika kita ngasih kebenaran kepada orang ya, apalagi itu tingkat derajat kekayaan atau popularitas atau tingkat kedudukan ya, itu justru dia akan menolak ya. Itulah Fir'aun ya. Sehingga Nabi Musa akan dimasukkan ke penjara katanya ya. Setelah itu Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?" ya. Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar." Maka Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya ya. Nah, itulah sahabatku semuanya. Sehingga ya, ketika kita benar-benar sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa juga diberi mukjizat, yaitu apa mukjizat Nabi Musa adalah tongkat menjadi ular ya. Itulah kun fayakun dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan ya kepada rasul-rasul untuk sarana dia dakwah ya kepada umat-umat yang belum tahu ya sahabatku ya. Dan dia mengeluarkan tangannya juga ya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Dan itu mukjizat yang kedua yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, yaitu yang pertama tongkat menjadi ular, yang kedua adalah tangannya ya dimasukkan ke dalam bajunya dan menjadi putih bercahaya. Jadi si tangan itu bercahaya putih ya sahabatku. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu sahabatku, Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini pasti seorang penyihir yang pandai." Nah, masih tetap membangkang ya, walaupun dikasih kelebihan dan bahwa dia seorang rasul, tetap dia membangkang ya si Fir'aun tersebut. "Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu apakah yang kamu sarankan?" gitu ya, kata si Fir'aun. Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya," yaitu tadi ya Harun, "dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan," yaitu penyihir ya. Dan si Fir'aun itu langsung ya tidak mau menerima ketika Nabi Musa dikasih kelebihan, yaitu pertama tongkat menjadi ular, lengan dimasukkan ke dalam baju menjadi keluar cahaya ya,
Fir'aun tetap bahwa itu katanya sihir ya. Niscaya mereka akan mendatangkan semua penyihir, dan Fir'aun langsung ketika itu mengundang orang-orang penyihir atau dukun ya, penyihir pada waktu tersebut. Lalu dikumpulkan para penyihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang telah ditentukan. Jadi langsung Fir'aun itu mengadakan mengundang para penyihir ke tempat tersebut ya, jadikan satu acara ya sahabatku ya, dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua katanya ya, agar kita mengikuti para penyihir itu jika mereka yang menang ya. Maka ketika para penyihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang? Itu kata penyihir kepada si Fir'aun. Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku. Itu kata Fir'aun ya, ketika bisa mengalahkan Nabi Musa ya. Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang. Itu ya. Setelah itu ya, kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para penyihir itu bersujud ya, menyerah ya sahabatku ya. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa? Kata Fir'aun, sebelum aku memberi izin kepadamu, sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan aku salib semuanya. Itulah kebengisan Fir'aun ya sahabatku. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah itulah ketika seseorang, sahabatku semuanya, sudah dikasih taufik dan hidayah yang tidak bisa manusia yang lainnya itu menghalangi ya, tetap dia teguh kepada Allah ya sahabatku ya. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena menjadi orang yang pertama beriman ya. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Tetap ya, Fir'aun itu ketika walaupun dia kalah, dia tetap berisi keras untuk mengalahkan Nabi Musa dan tidak mau beriman kepada apa yang sudah diwahyukan atau apa yang sudah dikatakan bahwa Tuhan kita itu Allah ya, bukan kamu gitu ya, kata Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israil hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dan teman-teman dari mata air dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Jadi dikejar ya sahabatku semuanya ya oleh si kelompok Fir'aun tersebut. Maka ketika keduanya golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa,
kita benar-benar akan tersusul ya gitu. Karena sekelompok kecil Nabi Musa ya melawan sekelompok besar si Raja Firaun tersebut, sehingga larilah si kelompok Nabi Musa tersebut, lari ya sahabatku semuanya, lari. Setelah itu dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah itu sahabatku, ketika seseorang sudah tawakal hanya kepada Allah, sudah tidak takut lagi menghadapi apapun, rintangan apapun di depannya ya. Ketika itu ya kelompok Nabi Musa itu sudah sangat ini sekali ya, takutnya tersusul oleh si Firaun ya, si bala tentara Firaun. Setelah itu lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu. Ya, itulah karena ketika kita yakin kepada Allah, Allah akan menolong kita sahabatku ya. Pukullah laut itu dengan tongkatmu, kata Allah. Maka terbelahlah lautan itu ya. Dan setiap belahan seperti gunung yang besar ya itu sahabatku ya. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain ya, yaitu golongan Firaun ya sahabatku ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman ya. Tapi tidak beriman kalau memang hidayah dan taufik itu tidak dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ya. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya. Nah ini Nabi Ibrahim itu musuhnya yaitu ayahnya sendiri ya sahabatku semuanya ya. Kepada ayahnya yang kaumnya, apakah yang kamu sembah? Gitu kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Jadi bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala yang diciptakan oleh dia sendiri ya. Yaitu ketika itu bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang suka bikin patung atau berhala ya untuk disembah ya sahabatku semuanya itu ya. Dan setelah itu dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kami berdoa kepadanya, atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami dapati mereka nenek moyang kami berbuat begitu. Jadi ketika itu nenek moyangnya selalu menyembah berhala ya, karena itu sudah turun temurun katanya seperti itu, menyembahnya bukan kepada Allah tetapi kepada berhala. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memerhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain hanya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu. Nah itu juga ilmu lagi ya. Tidak pernah sahabatku semuanya ya seorang nabi itu meminta, ya Allah berilah hamba kekayaan, enggak ya, tapi ilmu lagi ya. Tadi Nabi Musa juga sama ilmu ya sahabatku semuanya, dan Nabi Ibrahim juga sekarang dia mintanya ilmu lagi ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu. Aduh maaf ya saudaraku semuanya ya. Nah kita kadang-kadang kita ya yang lagi diuji miskin mintanya kekayaan ya, bukan ilmu ya, tapi mintanya kekayaan.
Justru kekayaan itu kalau tidak punya ilmunya, kalau tidak punya ilmunya nggak akan kaya-kaya juga ya, nggak akan kaya-kaya juga. Maaf ya sahabatku, aku jadi ketawa dan nangis juga. Nah di sini ya sahabatku, Nabi Ibrahim juga ya ketika itu berdoanya itu ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah itu Nabi Ibrahim seperti itu ya doanya. Jadi pertama pengen ilmu dan pingin dimasukkan ke golongan orang-orang yang soleh ya. Nah kita berdoanya apa ya sahabatku ya? Kenapa kita harus berdoanya kekayaan belum tentu kaya-kaya lagi ya. Nah itu kalau kita tidak punya ilmunya ya sahabatku ya. Nah setelah itu ya, aduh maaf ya kakak, maaf ya sahabatku, aku sampai nangis nih. Astagfirullahaladzim. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik ya bagi orang-orang yang datang kemudian. Itulah doa Nabi Ibrahim. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga ya, yang penuh kenikmatan. Nah, kenapa kita harus minta aja kekayaan dan gak kaya-kaya juga ya? Maaf ya saudara. Maaf ya, aduh aku jadi ketawa ya. Ada yang kesindir nggak tuh? Ada yang kesindir kenapa mintanya kaya, pengen pengen uang, tapi nggak tahu ilmunya, nggak akan dapat juga ya. Jadi tetap kita harus punya ilmu, pengen kaya juga ya. Setelah itu sahabatku semuanya, dan jadi maaf, maaf ya, astagfirullahaladzim. Aduh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik ya bagi orang-orang yang datang kemudian. Itulah doa Nabi Ibrahim ya. Jadi doanya itu seperti itu ya seorang nabi tersebut. Nah kita doanya apa ya? Yang dipanjatkan kepada Robnya ya sahabatku ya. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga ya. Jadi mintanya itu akhirat ya sahabatku ya, surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku ya, minta ampun ya untuk ayahnya, karena ayahnya itu suka bikin berhala untuk disembah ya. Jadi minta ampun untuk ayahnya, sungguh dia termasuk orang yang sesat ya. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna ya. Nanti mah ya sahabatku, harta anak-anak itu tidak berguna ya, tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah itu ya. Nah yuk kembali ke diri kita, apakah hati kita bersih atau kotor ya? Nah itu ya, nanti di akhirat itu sudah tidak berguna sahabatku harta kita, anak-anak kita. Tetapi kelak di akhirat itu yaitu menghadap Allah dengan hati yang bersih ya. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Nah itu ya sahabatku ya. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, kata Allah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat ya. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka ya.
Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena itu, mempersamakan kamu berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa, ya. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, yaitu penolong, ya sahabatku semuanya, ya. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Dia udah menyesal ya ketika sudah di akhirat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar dialah yang perkasa, maha penyayang. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku." Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu? Padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina," katanya, ya. Itu ya sahabatku semuanya. Dia Nuh menjawab, "Tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas." Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam dengan batu sampai mati." Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, ya. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, ya. Nah sahabatku semuanya, dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dan kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Dan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami. Apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
Nah, sahabatku semuanya, agama kami ini tidak lain hanya adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, cerita para nabi ya. Para nabi itu ya sahabatku sudah ada tugasnya masing-masing, dan ada juga untuk musuh-musuhnya ya. Nah, seperti tadi Nabi Musa musuhnya adalah Fir'aun. Nabi Ibrahim musuhnya adalah ayahnya sendiri ya. Terus Nabi Ibrahim adalah musuhnya itu ayah sendiri, dan Nabi Nuh itu adalah musuhnya anak sendiri. Nah, itu ya. Jadi semuanya sudah ada musuh-musuhnya ya untuk para nabi ya. Dan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ya, supaya mau melaksanakan semua perintah Allah dan melarang Allah untuk beriman dan bertakwa. Itu ya sahabatku. Nah, itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya ilmu ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.